Kita mulai aja ya. Ini saya rekam, nanti kalau ada yang terlambat bisa lihat di YouTube. Jadi materinya masih di Excel, ada kita kombinasikan dengan Microsoft Word gitu. Nah, jadi filenya itu yang dulu masih file Excel yang kemarin ya, tugas yang lalu. Nah ini ya, yang kemarin saya potong dikit gitu ya. Nah materi kita ini kita akan membuat grafik, gitu ya. Grafik dari data nilai sebagai contoh. Dan sebelumnya kita ulas dulu yang lalu, itu ada if else ini ya. Nah ini penjelasan singkatnya itu saya copy dulu. Paste di sini ya. Ini ada if terus ada h. Yang itu maksudnya adalah kalau kita lihat if di sini ada H4. H4 itu ini ya. Terus ada lagi H4 semua. Jadi ini mau dibandingkan dengan apakah dia nilai 80, di atas 70, di atas 60, di atas 50. Jadi itu ibaratnya kayak pohon. Ya ini jadi ada 4 if ya. 1, 2, 3, 4. Nah, if itu mirip pertanyaan ya. Jadi ya misalnya X itu nilai, berarti itu kalau X lebih besar dari 80, yang pertama ini, kalau jawabannya iya, berarti dia dikasih nilai A. Kalau tidak, muncul lagi if yang kedua ini. X lebih besar dari 70 atau sama dengan itu ya. Kalau iya, dia dikasih nilai B. Kalau tidak, itu dikasih nilai, enggak ya, tanya lagi ya yang ini ya. Tanya lagi, X lebih besar dari 60. Kalau iya, berarti kasih nilai C. Kalau tidak, terakhir nih, tanya lagi. Besar dari 50. Kalau tidak, kalau iya, berarti kasih nilai D. Kalau tidak, ya dikasih. Ya, karena terakhir dia. Kasih nilai E. Di sini pakai titik. Nah, itu penjelasannya. Kemudian di sini ada kurung. Jumlah kurung di kanan harus sama dengan jumlah kurung di kiri. Kalau beda dia error. Kanan ada satu, kalau di sini ada satu lagi berarti yang sini satu. Jadi kalau di sini cuma satu, dia nanti error. Kemudian dia di sini ada koma ya. Jadi Excel itu ada yang koma, ada yang titik koma bentuknya itu. Dia tergantung regional dan setting. Jadi mana tadi ini? Lagi regional dan settingnya gitu. Ada yang koma, ada yang titik koma. Tapi sebenarnya ikutin aja di sini. Nah ini, kalau kita masukkan sama dengan, nanti dia di sini ada panduannya. Kalau di sini dia koma, berarti ya kita pakai koma. Kalau dia panduannya titik koma, ya kita ikutin aja. Gitu. Itu tergantung dari regional di Windows-nya ternyata itu ya. Sama dengan ini, ada yang koma itu pakai titik, kayak orang Barat gitu. Kalau ada lagi yang komanya itu koma kayak Indonesia gitu ya. Ada dua jenis gitu ya. Kalau itu di sini di apa, option ya, option terus advance. Ini dia ada yang desimalnya itu pakai koma, pakai titik gitu kan ya. Bisa diatur di sini.
Oke, itu aja. Ini saya contohkan misalnya kurang 1, tapi kalau di sini dia langsung error, cuma dia pintar tuh ngasih, do you want to accept? Dia ngasih tahu yang tambah. Atau kalau kurang 3 gitu misalnya. Nah, dia langsung nambahin itu di sini beberapa biji gitu kan. Nah, sesuai nih. Ada bagus juga nih Excel ini ngasih tahunya gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke grafik gitu ya. Oh ya, sebelumnya nih kalau mau dipindah ke Word, biasanya kalau nanti skripsi itu kan ada data tuh. Oh ya, di sini nih saya kasih kolomnya itu beda-beda ya. Border kemarin yang di latihan itu border pakai ini kan ya. Sebelah kiri berarti saya pengen ngasih border di left. Nah, ini yang kanan juga belum nih. Saya kasih border di kanan, di home, kemudian pilih yang right. Nah, udah ketemu gitu kan. Ini kalau saya blok, copy, nah itu terus masuk ke Word. Nah, ini ada beberapa pilihan itu ya. Ada yang cuma huruf angkanya apa huruf doang, ada yang gambar. Ini nggak bisa diotak-atik nih gambar, ada yang full format. Biasanya sih kita pilih yang full format karena di sini nanti muncul. Nah, itu bisa diotak-atik. Gitu ya. Misalnya, oh, saya ini pengen ini center, nah, itu bisa diatur. Gitu ya. Ini cara memindahkan ke MS Word. Gitu ya. Tinggal copy aja gampang. Lihat ini kemarin tadi itu saya tambahan border gitu kan. Atau nambahinnya di sini juga bisa. Nah, saya pengen ini semua aja. Mana border ini ya? All border, nah gini aja dah. Itu kan bisa diatur di sini dari Word ya. Walaupun aslinya itu di Excel gitu. Kemudian untuk menampilkan grafik, misalnya grafik nilai, kita pakai inset ya. Inset itu ada banyak jenis grafik. Jenis grafiknya yang biasa dipakai sih dua ini nih, sama satu apa ini pie. Nah, ini untuk biasanya ini kalau pilkada, pilpres gitu ya, untuk berapa persen gitu ya. Kalau ini untuk sains, nah kalau yang ini cocoknya pakai tabung atau bar ya. Bar itu ada yang 3D, ada yang dua dimensi, misalnya saya pakai yang 3D. Di sini ada select data. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, itu kadang orang udah terlanjur pencet yang lain itu kan. Itu otomatis biasanya kalau double klik di sini dia muncul select data. Select data itu maksudnya data yang mau ditampilkan. Ada label, namanya label, yang ini datanya. Gitu ya. Terserah mau data mana yang mau ditampilkan. Misalnya saya pengen data yang ini, nilai akhir saja gitu kan. Sorry, select data dulu. Di sini kan ada data range-nya. Saya pengen yang ini. Klik, tahan sampai ujung, lepas, terus enter. Nah, di sini langsung muncul namanya itu yang ini nih series 1. Series 1. Tapi di bawahnya ini kan 1 2 bukan saya pengennya itu NIM atau nama gitu. Berarti ini tinggal diedit aja. Edit. Pilih yang sini. Tak klik, tahan, pakai mouse terus sampai bawah, enter. Nah, akhirnya munculkan namanya di sini. Kalau udah oke atau nggak ada tambahan ya oke aja. Atau nanti kalau mau diedit-edit bisa. Mau tambahin title ya bisa di sini kan. Misalnya nilai. Terus ada ini penjelasannya apa? Itu namanya legend. Jadi ada cat elemen. Ada banyak nih. Ada aksis itu sumbu horizontal, yang nilai vertikal, yang tegak gitu ya. Legend kita tambahin aja misalnya ditaruhnya di kanan. Nah itu seri 1. Nah ini kurang bagus karena ini harusnya diedit ya. Jadi waktu select data, nah ini diedit namanya aja gitu kan.
akhir misalnya. Nah, nanti kalau saya tambahin legenda kalau di bahasa Indonesia itu ya. Ini nilai akhir. Tapi saya pengen nambahin lagi nih, minimal ada UTS UAS dah setiap siswa gitu kan. Ya tinggal double klik lagi, select data. Nah, di sini ditambah ini gitu ya. Misalnya UTS. UTS itu datanya mana ada ketutup lagi nih. Bentar. UTS ini. Ini kalau select data, saya mau tambah ini UTS. Select. Ini yang bawa seriesnya ya. UTS. Nah, ini UTS. Oke. Tambah lagi dah, satu lagi dah UAS. Terus sortir. Yang ini. Nah, terus oke, gitu kan. Waduh, ini namanya berubah ini. Tunggu, ini harus di. Oke, itu ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi bisa kelihatan ini. Oh, ini nilai akhir yang biru ini ya. Yang ini TS. Oh, rata-rata ini. Tapi ada yang ini nih UASnya bagus. Tapi nilai akhirnya turun nih, gitu kan. Oh, TS-nya jelek. Atau nilai yang lainnya itu ya, yang kehadiran atau lain-lain gitu ya. Terus untuk memindahkan ke Word ya tinggal copy. Ctrl V aja nggak apa-apa, ya langsung. Kalau Ctrl V aja berarti dia itu paste yang ini full. Tapi kadang saya pengen bentuknya ini image gambar gitu kan. Ya udah tinggal copy. Nah ini gambar. Mana tadi? Oh ini gambar nih ya. Jadi nggak bisa otak-atik karena image dia. Kalau ini bisa. Ini saya edit. Harusnya edit ya. Jadi itu aja mungkin pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk yang lebih advance itu ya, Excel minggu depan. Untuk tugas latihan atau kalau ada yang mau nyoba-nyoba ini udah saya masukkan itu ya di Google Classroom. Ini pakai data yang lalu ya, yang tadi ini. Data yang lalu, terus coba buat grafiknya yang ya inilah. Kumpulkan aja Word-nya atau di Excel juga nggak apa-apa dah gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, oke nih saya akhiri. Saya simpan gitu ya materinya. Nanti saya upload gitu ya, untuk tutorial. Atau udah saya upload juga sih yang siswa kelas yang lain itu. Oke, gitu aja ya. Nama-namanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.